Presiden Joko Widodo menumpahkan kekesalannya di hadapan kabinet karena pada saat situasi krisis seperti ini, ada kementerian yang bertindak biasa-biasa saja seakan situasi dalam keadaan normal, pemirsa. Presiden pun merasa jengkel karena anggaran belanja di kementerian tidak dikucurkan dengan cepat untuk mendorong roda perekonomian, untuk men-trigger perekonomian Indonesia, pemirsa. Salah satu yang disoroti Presiden adalah anggaran di Kementerian Kesehatan, misalnya sebesar 75 triliun rupiah yang baru dikucurkan ternyata hanya sebesar 1,53% saja. Ya, untuk itu Presiden telah menyiapkan opsi perombakan kabinet jika situasi di kabinet ini tidak bisa mengatasi krisis yang terjadi akibat COVID-19 ini. Nah, untuk membahasnya bersama kami saat ini sudah bergabung ada pakar politik Hanta Yuda. Bang Hanta, dari pandangan Anda, kalau kita lihat ini kan Presiden memberikan pidatonya ini sebenarnya tanggal 18, tapi baru dipublish tanggal 28, artinya ada jeda 10 hari. Kenapa kemudian kira-kira Presiden atau pihak dari istana ini baru mempublish ini 10 hari kemudian? Padahal kata ini genting, padahal kata ini cukup penting begitu. Ya, Alfat, saya membacanya ada 3 bola sebenarnya yang ingin ditujukan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau bola pertamanya hanya ditujukan kepada para menteri, tentu itu tidak perlu disebarkan kepada publik. Nah, kenapa kemudian setelah 10 hari baru disebarkan publik? Artinya kalau itu ditujukan untuk mengancam para menteri untuk memicu dan memacu kinerja lebih tinggi, maka relevansinya tidak ada. Saya ingin mendalami yang 2 hal. Yang kedua, ada tujuan, ibarat main biliar itu, bukan bola ke arah menterinya yang ingin disodok. Kalau itu yang ingin dimantulkan, tidak perlu disampaikan, digembor-gemborkan ke publik. Satu, ini ditujukan komunikasi elit dan ke komunikasi publik. Kepada elit, ini bisa dibaca sebagai prakondisi gaya Presiden Joko Widodo untuk mengirimkan pesan kepada elit politik, entitas politik, partai-partai politik, jika kemudian ada kemungkinan reshuffle kabinet. Yang ketiga, ini juga ditujukan kepada publik. Ini bagian dari strategi Presiden, komunikasi publik ya, untuk menggeser, melepas, saya nggak mengatakan melepas badan, melemparkan persoalan hari ini yang telah dikonfirmasi sendiri oleh Presiden Jokowi, bukan persoalan Presiden, tapi itu adalah persoalan para menteri yang kinerjanya rendah. Padahal menurut saya dalam konteks itu tetap kita harus mengapresiasi Presiden Joko Widodo karena Presiden mengirimkan pesan sikap yang terang dan jelas. Tetapi sekaligus saya menyayangkan itu tidak perlu sebenarnya disampaikan kepada publik. Kenapa? Kalau konteksnya kepada menteri, kapanpun Presiden ingin melakukan reshuffle kabinet, hari ini tinggal ada kinerja yang tidak bagus, tinggal di reshuffle kapanpun diumumkan. Tapi persoalannya saya ingin melihat ini menggeser beban politik. Kinerja misalnya yang mengkonfirmasi kabinet yang dibentuk oleh Presiden Oktober tahun lalu itu ternyata yang dikritik oleh beberapa kalangan, beberapa menteri yang disebut itu dikonfirmasi, terbukti dikomunikasi oleh Presiden Jokowi sendiri ada problem, bahkan disebut soal kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini upaya dalam konteks relasi kekuasaan kita bernegara, para menteri itu kan stafnya Presiden. Betul, menteri bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi Presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi ibarat kalau kita ada problem, saya tidak bisa menyalahkan kepada customer saya soal staf saya, tapi saya lah yang harus pasang badan. Saya minta maaf kepada publik bahwa saya belum bisa menjalankan sesuai harapan, ada problem. Jadi poin saya adalah secara ke publiknya kita harus katakan Presiden Jokowi justrunya meminta maaf kepada publik kenapa para menterinya belum sesuai performa yang diharapkan oleh Presiden. Bukan justru sebaliknya menyampaikan kemarahan, kekesalan kepada para menteri di hadapan publik gitu. Konteksnya kepada para menteri itu sudah benar. Kita harus apresiasi, harus tegas, jelas arahan Presiden. Baik. Tapi kalau untuk ke publiknya sudah benar atau belum, Bang? Saya kira tidak, konteksnya ke publik kurang tepat. Karena kalau yang paling penting itu Presiden mereshuffle, bahkan perbaiki kinerja, reshuffle sampai ke publik kami sudah melakukan capaian dan sebagainya. Itu jauh lebih secara komunikasi ke publiknya lebih jelas. Lebih baik, saya lebih berharga Presiden meminta maaf kepada publik karena kinerja menterinya belum sesuai harapan.
ketimbang memarahi menterinya di depan publik. Kira-kira begitu. Baik. Oke, saya ingin ke Mas Hanta, Bang Hanta. Kalau kita lihat, ini kira-kira betul-betul bakal terjadi reshuffle nggak dalam waktu dekat? Karena kan kalau tadi merujuk apa yang Mas Hanta sampaikan bahwa kalau ini nggak ada dijadikan reshuffle, ya ini berkaitan dengan harga diri seorang presiden. Apakah ada kaitannya ke sana? Ya, yang menyampaikan presiden sendiri terkonfirmasi ada problem, ada masalah kinerja performa pemerintah. Maka menurut saya harus segera di-reshuffle. Kalau tidak reshuffle, maka ini tidak akan memberikan citra negatif dan dampak yang buruk. Besok ancaman-ancaman presiden dianggap angin lalu oleh para menteri dan publik. Itu hanya ancaman saja. Nah, itu yang segera saya pikir. Bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu adalah ingin memperbaiki performa pemerintah untuk menyelesaikan tanggap darurat krisis COVID sekarang ini. Itu yang paling penting. Tetapi menurut saya, untuk memperbaiki kinerja pemerintah secara keseluruhan, kinerja menteri ada satu dimensi dari tiga hal. Satu, betul, sangat yang paling penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah secara umum adalah soal leadership dan arahan yang jelas dari presiden. Saya kira ini clear. Ini adalah aspek yang sangat menentukan. Jadi presiden clear dalam konteks ini ingin menyampaikan ke publik. Yang kedua adalah soal kinerja menteri, performa menterinya, kompetensi menterinya harus cepat. Istilah presiden tidak bisa dengan kondisi yang normal. Dan yang ketiga adalah soliditas kabinet, komunikasi koordinasi yang efektif, yang efisien di dalam internal kabinet juga penting. Ya. Nah, karena itu reshuffle ini sudah kebutuhan. Karena relevansinya dari presiden sendiri ada masalah. Ini saya sudah berpikir akan reshuffle. Reshuffle saya segera untuk memperbaiki ujungnya. Kalau kinerja bagus, ingin berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat ini dalam rangka menjalankan konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia. Soal keselamatan, kesehatan harus segera, memajukan kesehatan umum, pemulihan ekonomi ini juga harus segera. Bicara masalah kinerja kementeriannya, kementerian mana yang kemudian Mbak Santa nilai ini bisa di-reshuffle oleh presiden dalam waktu dekat? Kalau presiden jelas mengatakan pasti satu tadi soal, saya tidak menyebut satu menteri apa ya, tapi bidang isu kesehatan. Yang kedua isu ekonomi. Tapi lebih dari itu sebaiknya presiden melakukan evaluasi secara komprehensif, menyeluruh untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Tentu pertimbangan yang paling kuat adalah ada tiga hal. Satu, pertimbangan teknokratik, politik dan publik, tapi yang harus dikedepankan adalah teknokratik. Soal evaluasi kinerja, betul-betul soal profesionalisme. Jadi kalau yang bermasalah, lampu merah menurut presiden, ganti segera umumkan reshuffle kabinet agar bisa diselesaikan persoalan rakyat ini. Hajat itu orang banyak, keselamatan publik, kebesaran rakyat. Nah, kurangi yang nomor dua, politik, jangan sampai dia berkelindan, justru nanti akomodasi politik, berkelindan dengan negosiasi, dengan akomodasi politik baru, atau sekedar tadi soal publik, misal membangun citra baru. Jadi harus ditinggalkan, saya setuju. Presiden Joko Widodo bukan sedang berada di kampanye politik, beliau sedang menjadi Presiden Republik Indonesia, maka tinggalkan citra, politik citra, bergeser pada politik kinerja. Bang Jansen. Untuk rakyat nanti, kesejahteraan masyarakat.